Assalamualaikum Ibu Seli. Waalaikumsalam, Bu Mufida. Bagaimana kabarnya Mbak Seli hari ini? Hari ini baik, alhamdulillah senantiasa sehat, tapi ya agak capek gitu. Iya. Kalau di sekolah sendiri bagaimana Bu Seli, anak-anak, rekan-rekan guru? Alhamdulillah sih untuk kegiatan mengajarnya berjalan lancar, sama anaknya lancar. Cuma ini ada kendala, bukan kendala ya, ada sesuatu yang ada permasalahan yang sedang saya alami nih belakangan ini, Mbak Mufi. Oke, baik. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan oleh Mbak Seli hari ini? Jadi ini kan saya di sini di sekolah ini kan statusnya masih calon guru penggerak ya. Sebelum saya itu sudah ada beberapa guru penggerak yang sudah lulus di angkatan 4. Nah, untuk tahun ajaran ini ya mulai sebenarnya baru mulai sekitar awal Maret ini guru penggerak yang sudah lulus itu beserta calon guru penggerak itu diamanahi oleh sekolah untuk menjadi fasilitator ini pemenuhan PMM, Mbak. Jadi kami diminta untuk apa ya, memfasilitasi teman-teman begitu untuk bisa ya istilahnya sih memfasilitasi, namun kemudian intinya adalah kita yang diminta untuk mengopiak-opiak begitulah, mengejar bagaimana sih progresnya Bapak Ibu guru di sekolahan saya itu tentang PMM itu, tentang pemenuhan PMM, dan itu menjadi hal yang menurut saya belakangan ini agak ini ya melelahkan juga karena mengalami beberapa kendala. Oke, baik. Berarti Mbak Seli ini tadi ada masalahnya itu tentang uh, fasilitasi PMM. PMM itu platform Merdeka Mengajar ya, Bu Tidak Seli? mengajar gitu. Oke, yang ada di sekolah. Jadi tentang gimana progres-progres guru-guru ini nanti Mbak Sally juga yang memfasilitasi gitu ya, perkembangannya seperti apa, seperti itu. Iya betul. Seperti Baik. itu. Jadi bukan hanya saya yang juga harus giat, harus apa menyelesaikan PMM saya sendiri, tapi saya juga harus istilahnya ngopiai guru-guru yang mohon maaf lebih senior begitu. Saya kan masih junior ya. Harus ngopiai guru-guru yang sudah senior itu, sementara saya juga tahu bahwa beliau itu pasti juga memiliki banyak tugas lain selain mengajar, dan PMM itu kan menjadi dilema buat saya sih, Mbak. Oke. Baik, Sally. Kalau dilihat ini tadi ada masalahnya juga tentang bagaimana Mbak Ibu Sally ini nanti bisa mengikuti perkembangan progresnya guru-guru, sedangkan guru-guru di sekolah itu juga banyak yang tinggal. Ini waktu percakapan kita ini kan kira-kira kurang lebih 15 menit ya, Bu Sally ya. Kira apa yang Ibu Sally ingin capai atau ingin harapkan di akhir percakapan kita nanti? Saya sih berharap saya menemukan solusi atau menemukan ide atau menemukan semangat mungkin bagaimana sih caranya saya bisa menyemangati atau mendorong Bapak Ibu guru di sekolah saya itu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas di PNM. Ini semakin hari kan semakin bertambah. Ini sudah sampai 20-an topik ini, Mbak, ternyata. Harapannya Oh, seperti itu. baik. Seperti yang disampaikan Ibu Sally tadi ya, berarti Bu Sally nanti harapannya itu bisa menemukan solusi ya, dan bisa nanti untuk mendorong guru-guru agar bisa menyelesaikan PNM yang tugasnya itu tidak sedikit karena makin banyak modul yang harus dikerjakan seperti Iya, itu. betul. Baik, kira-kira nih kalau dilihat dari permasalahan Ibu Sally ini, uh, apa yang biasanya itu menyebabkan apa teman-teman ini terkendala untuk mengisi PMM, kalau boleh tahu? Kendala yang pertama mungkin ya memang
aktivitas mereka cukup padat. Kemudian yang kedua, banyak juga yang sudah mengikuti materi tapi belum berhasil melakukan aksi nyata. Ada juga yang aksi nyatanya sudah dibuat tapi ternyata tidak disetujui dan dikembalikan, harus revisi lagi begitu. Itu yang membuat bisa dibilang Bapak Ibu guru ya semangatnya jadi turun begitu, karena merasa saya sudah capek-capek mengerjakan tapi kok mengerjakan aksi nyata, tapi kok aksi nyatanya kok tidak diterima begitu. Padahal masih banyak topik yang harus dibuat aksi nyatanya. Menurut saya sih mungkin hal-hal seperti itu yang akhirnya dirasakan Bapak Ibu guru dan membuat semangat mereka itu jadi melemah. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa aktivitas di PMM ini yang memang padat ya. Kemudian ada yang revisi juga, padahal mungkin harapannya sudah dikerjakan, tetapi kok Iya. harus mengulang kembali seperti itu ya. Mungkin hal itu juga apa namanya akan lebih berat jika dialami oleh guru-guru yang lebih senior karena mereka mungkin Iya, uh, IT-nya kurang ya sih. umur juga ya. Mm-mm. Baik, kalau misalnya nih Ibu Sally dari situasi yang terjadi ini, kalau misalnya Ibu Sally bisa memberikan rentang skor gitu untuk teman-teman Ibu Sally yang sekarang ini, kira-kira pada skala 1 sampai 10 nih teman-teman ada di skor berapa, Ibu Sally? Kalau untuk Pencapaian. teman kalau untuk pencapaian di PMM saya kira kurang dari 50%, Mbak. Masih jauh. Ditambah dengan bertambahnya jumlah topik, otomatis kan bisa makin menurun kalau beliau semuanya itu stuck. Sementara dinas itu kan rajin sekali mengecek dan rajin sekali menegur sekolah-sekolah yang stuck untuk ini pencapaiannya. Baik. Berarti tadi dari mungkin skala 1 sampai 10 itu bisa 5 ya, Ibu 5. Sally. Harapannya Bu Sally nih, seharusnya atau yang idealnya bisa dicapai oleh teman-teman pada platform Merdeka Mengajar ini, seharusnya itu ada di skor berapa, Bu Sally? Kalau menurut saya mengingat materinya itu kan sebenarnya juga penting ya Mbak ya. Untuk bekal mengajar ya seharusnya bisa skor 10 karena bisa dibilang itu nanti kan ilmunya bisa kita terapkan untuk pembelajaran itu. Cuma untuk mencapai skor 10 itu ternyata Bapak Ibu guru itu kayaknya punya kendala dan di sini saya jadi berpikir kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya untuk membuat Bapak dan Ibu guru itu bisa mencapai skor 10. Baik. Nah, kira-kira nih, tadi kan sudah ada ya Bu Sally ya, kira-kira kriteria idealnya untuk melaksanakan PMM yang seperti yang mendapatkan hasil yang maksimal itu seperti apa, atau teman-teman supaya mendapatkan skor 10 itu seperti apa. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Ibu Sally nih supaya nanti teman-teman itu bisa setidaknya uh, melampaui dari skor yang sekarang ini yang 5 ini tadi. Syukur-syukur nanti bisa skornya 10 ya, bisa lihat. Kira-kira apa nih yang bisa mewujudkan uh, hal itu yang Ibu Sally butuhkan apa saja? Sejauh ini yang saya pikirkan adalah sepertinya saya butuh yang pertama saya melakukan pendekatan mungkin ya Mbak ya, pendekatan secara personal. Ya mau tidak mau kan ini kita baru punya semacam grup komunikasi. Grup komunikasinya kan eh, ternyata tidak efektif gitu. Informasi atau dorongan yang saya share di grup itu ternyata oleh beliau-beliau itu juga jarang direspon gitu. Saya mungkin bisa men pendekatan secara personal mungkin ya. Saya mendekati satu persatu intens dan mencari tahu sebenarnya kendalanya seperti apa dan mencoba untuk mem membantu memecahkan masalah itu. Atau mungkin
Saya mungkin bisa membuat ini kan karena ada permasalahan di aksi nyata, mungkin saya bisa mencarikan atau memberikan contoh aksi nyata yang seperti apa sih yang mungkin bisa langsung di ACC begitu, yang tidak perlu perbaikan, mungkin seperti itu, dua langkah itu kayaknya. Jadi saya membutuhkan ide-ide baru dan dukungan dari Bapak Ibu guru serta rekan-rekan fasilitator yang lain sepertinya. Baik. Kalau boleh saya sampaikan kembali ya, Bu Sally, dari bisa disampaikan tadi. Berarti untuk mewujudkan gimana nanti guru-guru itu bisa maksimal dalam mengerjakan PR itu ada dua ya tadi ya Bu Sally ya. Yang pertama dengan pendekatan personal, kemudian yang kedua untuk memberikan contoh-contoh referensi. Nah, kira-kira nih dari dua hal tersebut apa saja yang uh, mungkin barangkali ada orang-orang yang bisa membantu Ibu Sally untuk bisa mewujudkan dua hal ini tadi. Apakah ada orang-orang yang bisa membantu Ibu Sally? Sepertinya mungkin ada, mungkin sesama fasilitator ini mungkin yang akan menjadi ini menjadi pendorong atau mendukung atau memberi dukungan kepada saya. Apalagi rekan fasilitator yang sudah lulus guru penggerak ini kan pasti juga sudah memiliki pengalaman yang lebih mungkin daripada kami yang masih tahap belajar ini. Mungkin mereka lah yang saya butuhkan. Mungkin saya lebih harus giat lagi berkolaborasi dengan mereka para fasilitator. Setidaknya untuk sharing. Baik, kalau tadi sudah ada yang membantu, nah kira-kira berapa lama nih waktu yang bisa dibutuhkan untuk mewujudkan hal ini? Um, Mungkin bisa saya mulai minggu depan. Karena minggu ini kan deadline untuk mengerjakan soal UAS, mungkin di minggu depan saya sudah mulai bisa memulai fokus untuk mendampingi, untuk berkolaborasi dengan para fasilitator yang lain dan juga beraksi untuk mendekati atau untuk pendekatan pada Bapak dan Ibu guru untuk PMM. Nah, untuk rencana Mbak Sally ini nih, kira-kira ada tidak seseorang yang bisa membantu Bu Sally ini untuk mengingatkan komitmen yang sudah ingin Bu Sally jalankan ini? Hmm, Sepertinya tetap teman-teman fasilitator ini yang harusnya saling mengingatkan. Oke, nanti bisa mengingat. Jadi mungkin saya meminta Baik, bantuan nah, mereka untuk diingatkan. oke, nah ini sudah hampir mendekati sesi terakhir nih, Bu Sally. Apa yang Ibu Sally sudah dapatkan catatan ini? Apakah sudah sesuai dengan tadi tujuan awal yang ingin Bu Sally harapkan tadi di awal tadi? Saya merasa saya sudah menemukan pencerahan ini. Kira-kira nanti apa yang akan saya lakukan di minggu depan untuk dilakukan minggu depan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi saya merasa tujuan dari ini sudah terlaksana, Bu Mufi. Sudah saya dapatkan. Alhamdulillah ya. Oke, gimana perasaan Mbak Sally sekarang? Yang dirasain sekarang gimana? Perasaannya jadi lega. Lega kalau tadi kan hanya di batin gitu ya, permasalahan yang hanya aduh dirasa-rasa saja dan itu makin dirasa makin berat. Tapi setelah diungkapkan dan saya bisa memikirkan solusinya jadi lebih senang, bukan senang ya, apa ya, lebih lega begitu. Jadi tahu nanti ke depan saya akan seperti apa. Baik, alhamdulillah Alhamdulillah. saya juga ikut senang jika Bu Sally juga akan lebih lega ya sekarang. Oke, karena sudah masuk di sesi terakhir, uh, saya ucapkan
Semoga nanti kegiatannya yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Seli ya, dan sampai bertemu kembali dengan kesuksesan Bu Seli nanti. Saya harapkan mungkin di momen-momen yang akan datang Bu Seli bisa menceritakan kembali kalau kegiatan yang rencananya dilakukan ini nanti sudah berhasil. Terima Baik, terima kasih kasih. waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.